Nama Elkan Bagot kembali mencuat di tengah daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek jangkung yang pernah jadi tembok pertahanan Garuda itu justru tidak terlihat dalam skuad terbaru. Yang mengejutkan, Elkan ternyata sedang berada di Bali, tepat saat pengumuman daftar pemain dirilis. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa Elkan tidak ikut membela Merah Putih meski secara lokasi sangat dekat? Banyak netizen langsung menyuarakan kecurigaan mereka di kolom komentar akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Sebagian menganggap Elkan sejatinya siap dan layak bergabung, namun ada hal besar yang membuatnya memilih absen. Ada yang menuding bahwa Elkan sendiri enggan kembali karena alasan pribadi, sementara yang lain menduga ada campur tangan masalah internal yang belum diselesaikan. Dugaan pun meluas, mulai dari persoalan teknis, komunikasi, hingga hubungan yang belum membaik dengan pihak federasi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan ketegangan masa lalu antara Elkan dan mantan pelatih timnas, Sintayong. Meski Sin sudah tidak lagi melatih, sisa polemik itu diyakini masih berdampak pada relasi Elkan dengan lingkungan tim nasional. Banyak yang percaya bahwa konflik lama ini belum sepenuhnya diselesaikan secara terbuka, sehingga membuat pemain sekelas Elkan masih merasa ragu untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Namun tidak sedikit juga yang menilai absennya Elkan berkaitan dengan dinamika di internal federasi, bukan hanya karena pelatih semata. Ketiadaan komunikasi resmi dari PSSI mengenai alasan Elkan tidak dipanggil justru memperbesar spekulasi. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tentu membawa pendekatan berbeda, sehingga publik berharap masih ada kesempatan bagi Elkan untuk kembali. Tapi hingga saat ini, kehadirannya di Bali tanpa aktivitas bersama timnas masih menyisakan tanda tanya besar. Keputusan pelatih Patrick Kluivert mencoret nama Ragnar Oratmangun dari daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Namun, alasan dibalik absennya pemain berdarah Maluku itu ternyata cukup jelas dan menyangkut kondisi kesehatannya. Ragnar diketahui tengah mengalami infeksi virus yang cukup serius, membuatnya harus menepi dari lapangan hijau sejak akhir Maret 2025 lalu. Situasi ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih klubnya Vincent Eufrart. Ragnar terakhir kali tampil membela FCV Dender saat menghadapi KV Mechelen pada 17 Maret 2025. Sejak itu, namanya tidak lagi masuk daftar susunan pemain dalam 9 laga berturut-turut. Pelatih Eufrart secara terbuka menyebut bahwa Ragnar sedang berjuang keras untuk pulih dari infeksi virus yang menyerangnya. Akibatnya, ia tak bisa menjalani latihan reguler maupun bertanding di kompetisi kasta tertinggi Belgia. Dengan kondisi tersebut, tak heran bila Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Garuda. Meskipun semangat Ragnar untuk membela timnas tak pernah surut, kondisi fisiknya memang belum memungkinkan untuk kembali ke lapangan. Pihak klub pun memilih fokus pada proses pemulihan penuh agar sang pemain bisa kembali bugar tanpa risiko kambuh. Bagi seorang atlet profesional, infeksi semacam ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi bila berdampak pada daya tahan tubuh dan performa jangka panjang. Itulah sebabnya Ragnar belum bisa ambil bagian dalam agenda penting timnas Indonesia bulan ini. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi fans yang berharap melihat Ragnar kembali beraksi bersama Garuda di laga internasional. Namun, keputusan ini diambil demi kebaikan jangka panjang pemain dan tim. Absennya Ragnar menjadi pengingat bahwa kebugaran adalah segalanya dalam dunia sepak bola, dan kadang, pemain terbaik pun harus mundur sejenak demi pemulihan. Patrick Kluivert baru saja memanggil 32 pemain ke dalam skuad timnas Indonesia, dan belum lama setelahnya, ia langsung mendapat kabar menggembirakan. Emil Audero kini dipastikan bisa bergabung ke timnas untuk laga melawan Cina. Sebelumnya, posisi kiper utama diragukan karena Marten Pas harus absen akibat akumulasi kartu kuning saat laga sebelumnya. Kondisi Emil sempat bikin cemas karena Palermo sedang berlaga di babak playoff promosi Serie A. Jika Palermo lolos sampai final, maka Emil terpaksa bertahan di klub hingga 2 Juni 2025 dan besar kemungkinan absen bela Garuda. Namun, Palermo justru tersingkir lebih awal usai kalah 0-1 dari Juve Stabia. Kekalahan ini mengakhiri harapan klub untuk promosi, sekaligus membuka jalan bagi Emil untuk segera bergabung dengan timnas. Kegagalan Palermo jadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Emil Audero tidak hanya bebas dari jadwal klub, tetapi juga akan segera dilepas karena ia akan kembali ke klub pemiliknya, Como. Dengan status tersebut, ia berpotensi langsung terbang ke Bali dan mengikuti pemusatan latihan timnas yang dimulai pada 26 Mei 2025. Situasi ini membuat peluang Emil menggantikan Marten Pas di bawah Mister Garuda semakin besar dan realistis. Bagi Patrick Kluivert, ini jelas jadi keuntungan besar. Ia tak perlu terlalu pusing mencari alternatif kiper sekelas Marten Pas, karena Emil Audero memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Liga Italia.
Kehadirannya bisa menjadi kunci untuk menjaga lini pertahanan Indonesia saat menghadapi tim kuat seperti Cina. Kombinasi pengalaman dan waktu persiapan yang cukup memberi harapan besar bagi skuad Garuda di laga penting ini. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat keputusan mengejutkan dengan tidak memasukkan nama Ferrari dan Hoki Caraka dalam daftar pemain untuk laga internasional bulan Juni. Dua pemain muda yang sebelumnya rutin menghiasi skuad Garuda itu kini harus menepi dari skuad utama. Ketidakhadiran mereka menimbulkan banyak tanda tanya, terutama di kalangan penggemar yang menganggap keduanya masih layak mendapat kesempatan. Ferrari disebut-sebut akan membela ASEAN All-Stars dalam laga eksibisi melawan Manchester United. Hal ini diyakini menjadi salah satu alasan utama mengapa namanya tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memilih Yance Sayuri untuk mengisi slot di sektor pertahanan. Keputusan ini diduga diambil karena tim pelatih ingin memastikan setiap pemain berada dalam kondisi siap tampil penuh di laga resmi, bukan hanya uji coba. Sementara itu, Hoki Caraka juga tidak mendapatkan kesempatan menambah caps-nya bersama timnas senior. Pelatih memilih untuk mengurangi jumlah penyerang dalam skuad dan menambah stok penjaga gawang. Dari 5 penyerang yang tersisa, posisi ujung tombak dipastikan akan diisi oleh Romeni yang tampil impresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilihan pemain benar-benar didasarkan pada kebutuhan taktis dan strategi. Meski tak masuk skuad utama, Ferrari dan Hoki diprediksi masih punya peran penting di bawah radar. Keduanya berpeluang besar untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda Muda akan menghadapi misi besar untuk merebut 1 tiket ke Piala Asia, dan pengalaman Ferrari serta Hoki di level senior bisa jadi aset berharga di ajang tersebut. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju laga penting kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain yang sudah dipastikan bergabung adalah bek andalan, Justin Hubner. Pemain yang kini merumput di Eropa itu menunjukkan antusiasme tinggi setelah kembali dipercaya memperkuat skuad Garuda. Kehadirannya diyakini akan memperkuat lini belakang Timnas Indonesia dalam laga krusial mendatang. Dalam pernyataannya, Justin Hubner tak hanya sekadar menyatakan kegembiraan. Ia menegaskan komitmen penuh untuk memberikan segalanya demi mewujudkan mimpi besar, membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Senang bisa dipanggil timnas, tulis Hubner, yang juga menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya siap melakukan apapun untuk mencapai target tersebut. Sikapnya ini mendapat banyak apresiasi dari fans yang menginginkan pemain berdedikasi tinggi di tubuh timnas. Semangat Hubner menjadi sinyal positif di tengah tantangan besar yang dihadapi Garuda. Menghadapi lawan-lawan kuat di grup, Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang tak hanya memiliki skill, tapi juga mental baja dan tekad untuk menang. Hubner, dengan pengalamannya bermain di Eropa, bisa menjadi figur pemimpin di lini pertahanan sekaligus motivator di dalam lapangan. Ia telah membuktikan konsistensinya dan kini siap menggendong beban besar bersama tim. Dengan pemusatan latihan yang semakin dekat, kehadiran Justin Hubner menjadi suntikan energi bagi timnas. Ia tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga secara emosional untuk misi penting ini. Para pendukung pun semakin optimis melihat pemain-pemain diaspora seperti Hubner tampil all out demi satu tujuan, mengantarkan Garuda terbang tinggi ke panggung Piala Dunia. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang laga penting menghadapi Cina dan Jepang. Dua pemain andalan Maluku United, Yakob dan Yance Sayuri, resmi kembali dipanggil bergabung ke skuad Garuda. Kembalinya Sayuri bersaudara disambut antusias, mengingat performa impresif mereka di Liga 1. Absennya mereka pada FIFA Matchday Maret lalu sempat jadi pertanyaan besar, namun kini keduanya kembali siap tempur. Yakob Sayuri mengungkapkan rasa syukurnya setelah dipanggil kembali memperkuat timnas. Ia menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, terutama keluarga besar Maluku United yang telah membantunya menjaga performa dan kondisi fisik. Ia juga menyebut bahwa doanya terkabul karena dijauhkan dari cedera dan tetap dalam kondisi bugar. Yakob berharap bisa tampil maksimal dan membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di laga krusial melawan dua negara raksasa Asia tersebut. Tak mau kalah, sang adik Yance Sayuri juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan setim dan pelatih di Maluku United. Menurutnya, kembalinya mereka ke timnas tidak lepas dari kerja keras kolektif dan dukungan moral yang konsisten. Yance menilai bahwa momen ini adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Ia bertekad tampil total demi membawa Garuda satu langkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Kembalinya Sayuri bersaudara ke skuad Garuda menjadi suntikan semangat tersendiri bagi tim. Keduanya dikenal sebagai pemain yang tak kenal lelah dan punya kemampuan menyerang serta bertahan yang seimbang. Kecepatan,
determinasi, dan pengalaman mereka di kompetisi domestik bisa jadi senjata penting saat timnas menghadapi lawan tangguh. Kini, publik menaruh harapan besar pada Yakob dan Yance untuk menunjukkan taji mereka demi Merah Putih.